Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pramudiatama. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai attitude for sport atau sikap untuk olahraga. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, struktur, dan fungsi sikap. Jadi apa itu sikap? Menurut Wikipedia, sikap adalah ekspresi menguntungkan atau merugikan terhadap orang, tempat, hal, atau peristiwa objek atau sikap. Lalu apa saja struktur dalam sikap? Struktur dalam sikap ada 3. Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua komponen efektif, yang ketiga komponen konatif. Komponen kognitif itu terdiri dari pendapat, keyakinan, atau pengetahuan mengenai objek sikap. Contohnya itu korupsi merugikan bangsa. Itu adalah sebuah pengetahuan yang kita yakini bahwa memang korupsi itu merugikan suatu bangsa. Lalu yang kedua komponen afektif, perasaan mengenai objek atau sikap. Contoh, saya tidak senang pada koruptor. Bisa kita ketahui di sini bahwa karena korupsi merugikan bangsa, maka dari itu kita tidak senang pada koruptor. Lalu yang ketiga, komponen konatif, kecenderungan perilaku sehubungan dengan objek sikap. Contohnya, jika menjadi pejabat, saya tidak akan korupsi. Seperti itulah struktur sikap. Jadi ketiganya saling berkaitan antara komponen kognitif, komponen afektif, dan juga komponen konatif. Lalu selanjutnya fungsi sikap. Apa aja sih fungsi sikap? Jadi fungsi sikap di sini ada 5. Yang pertama, adaptive function. Orang cenderung mengadopsi sikap yang menghasilkan social reward dan menghindarkannya dari social punishment. Lalu yang kedua, knowledge function. Nilai dari prinsip yang dianut dapat memberikan rangka pengetahuan yang digunakan untuk merumuskan pandangan mengenai apa yang terjadi. Sikap membantu membuat keadaan atau kejadian menjadi lebih dapat dipahami. Lalu yang ketiga, self-expressive function. Sikap dapat membantu kita mengekspresikan diri. Contoh, kita dapat menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu atau isu tertentu. Misalnya isu-isu politik seperti korupsi, penegakan hukum, dan pemberian subsidi. Lalu yang keempat ada ego defensive function. Sikap dapat digunakan untuk melakukan pertahanan ego dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan psychological harm. Mekanisme yang digunakan antara lain dapat berupa denial dan rationalization. Fungsi ini sering digunakan ketika mengalami peristiwa yang mengganggu harga diri. Contoh, IP tinggi tidak ada gunanya. Saya tidak lulus karena dosennya tidak suka sama saya. Itu ego defensive function ya. Contohnya seperti itu. Lalu yang kelima, perilaku seseorang tidak selalu sesuai dengan sikapnya. Orang yang menganggap korupsi tidak baik belum tentu tidak melakukan korupsi. Lalu mahasiswa yang menganggap belajar adalah kebiasaan yang baik belum tentu rajin belajar. Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku dapat menimbulkan cognitive dissonance. Orang cenderung mengurangi cognitive dissonance dengan mengubah sikapnya, bukan perilakunya. Seperti itulah contohnya. Kadang juga ada contoh lain yang semisal kita banyak tertawa namun ternyata kita juga tidak terlalu bahagia, belum tentu kita bahagia. Dan juga saat ketika kita sedih, belum tentu juga kita tidak bisa bahagia. Seperti itu. Baik, itu tadi mengenai pengertian struktur dan fungsi dari sikap. Lalu
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah skala psikologi. Skala psikologi yang saya ambil di sini ada 5. Yang pertama skala Thurston, yang kedua skala Likert, yang ketiga skala Goodman, yang keempat visual analog scale, yang kelima semantic difference scale. Dalam penentuan skor pernyataan atau scaling dibedakan menjadi 2, yaitu penskalaan stimulus dan penskalaan respon. Untuk skala Thurston dan Goodman itu masuk ke penskalaan stimulus, sedangkan penskalaan respon ya, itu terdiri dari skala Likert, visual analog scale, dan semantic difference scale. Namun yang akan kita bahas di sini tidak semua teori skala, hanya 3 teori skala yang akan kita pahami di sini. Jadi yang pertama ada skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butirnya memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pertanyaan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur. Kemudian sejumlah ahli, 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Bisa kita lihat di sini contoh penilaian model Thurston. Ada skala 1-11. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Kita bisa mengambil contoh di sini yang sudah terpapar adalah minat siswa terhadap pelajaran kimia. Jadi di dalam tabel itu ada sebuah kolom yang nanti akan diisi oleh siswa. Apakah sesuai dengan pernyataan yang ada di samping kiri itu, yang saya senang belajar kimia, pelajaran kimia bermanfaat, saya berusaha diri tiap pelajaran kimia, dan lain sebagainya, itu nanti bisa diukur dengan skala yang ada di samping kanannya, 7-1. Seperti itu contohnya. Itu nanti bisa berarti positif atau bisa berarti negatif ya. Baik, lalu yang kedua itu cara mengukur skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh, preferensinya itu 1-5, 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat favorable, positif, atau bersifat unfavorable, negatif. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Sistem penilaian dalam skala Likert adalah sebagai berikut. Untuk item favorable, sangat setuju atau baik itu ditunjukkan dengan angka 5. Setuju saja 4, ragu-ragu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju dilambangkan dengan 1. Sedangkan item unfavorable itu kebalikannya. Sangat setuju 1, setuju 2, ragu-ragu 3, tidak setuju 4, sangat tidak setuju 5. Contohnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Di situ sudah ada pernyataan mengenai kita harus menjaga kebersihan, kita harus mematuhi peraturan, dan sudah ada keterangan di bawahnya untuk cara pengisian. Mana yang akan kita isi itu sesuai dengan pilihan kita.
mengisinya di tabel jawaban sebelah kanan, seperti itu. Lalu, cara mengukur skala menurut teori Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat interval 1, 2, 3, 4, 5 interval, dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contohnya bisa kita lihat di sini, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Bila kita setuju, tentunya kita akan memilih option A. Sedangkan bila kita tidak setuju, maka kita akan memilih option B. Seperti itu. Itu tadi penjelasan singkat mengenai cara mengukur skala dari 3 teori milik Thurston, Likert, dan Goodman. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Ada beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah sifat dasar. Yang kedua, lingkungan prenatal. Yang ketiga, perbedaan individual atau perorangan. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, motivasi. Sifat dasar. Sifat dasar merupakan keseluruhan potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar tersebut terbentuk pada saat konsepsi, yaitu saat terjadi pembuahan benih. Sifat dasar yang masih merupakan potensi-potensi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu yang kedua ada lingkungan prenatal. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Telur yang telah dibuahi tersebut berkembang menjadi embrio dalam lingkungan prenatal. Pada periode prenatal ini, individu mendapatkan pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, struktur tubuh ibu. Darah panggul merupakan kondisi yang memengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan. Yang kedua, beberapa jenis penyakit seperti halnya kanker, diabetes, hepatitis, dan AIDS yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi dalam kandungan. Yang ketiga, gangguan endokrin yang dapat mengakibatkan keterbelakangan perkembangan anak. Yang keempat, shock pada saat melahirkan dapat mempengaruhi kondisi yang menyebabkan berbagai kelainan seperti cerebral palsy dan lemah pikiran. Lalu yang ketiga, perbedaan individual atau perorangan. Perbedaan individual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Sejak dilahirkan oleh ibunya, anak akan tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik, serta berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan perorangan ini meliputi perbedaan-perbedaan ciri fisik, seperti warna kulit, warna mata, rambut, bentuk badan, serta ciri personal dan sosial. Lalu yang keempat ada lingkungan. Situasi dan kondisi di sekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasi dapat dibedakan atas lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, serta lingkungan sosial. Lingkungan alam meliputi keadaan iklim, tanah flora, fauna, dan sumber daya di sekitar individu. Lingkungan kebudayaan meliputi cara hidup masyarakat yang mana tempat individu itu hidup. Kemudian ini mempunyai aspek material, rumah, perlengkapan hidup, dan hasil-hasil teknologi lainnya. Dan aspek non-material, nilai-nilai pandangan hidup, dan adat istiadat. Lalu yang ketiga, lingkungan sosial adalah pengaruh manusia lain dan masyarakat di sekitarnya dan dapat membatasi proses sosialisasi serta memberi stimulus terhadap perkembangannya. Kondisi lingkungan tersebut memang tidak menentukan secara mutlak tetapi membatasi dan sosialis mempengaruhi proses asli manusia. Selain itu, kita juga menolak kebenaran, determinisme geografi dan determinisme ekonomi mengenai peranan kondisi geografi dan ekonomis terhadap proses sosialisasi individu. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkannya untuk berbuat sesuatu. Dibedakan menjadi dua, yaitu dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan yang tidak seimbang.
dalam individu karena ambisi diri pengaruh dari orang dalam luar dirinya. Dorongan itu mempengaruhi dan mengarahkan perbuatan individu dalam mencapai adaptasi atau keseimbangan. Pada diri individu terdapat dorongan makan, minum, dan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancamnya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang penting antara lain kebutuhan bebas dari rasa takut, kebutuhan bebas dari rasa bersalah, kebutuhan untuk bersama dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan afeksi, kebutuhan untuk terus serta mengambil keputusan mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya, kebutuhan akan kepastian ekonomis, kebutuhan akan terintegrasinya sikap, keyakinan, dan nilai-nilai melalui proses aksi, reaksi, dan interaksi. Maka kelima faktor yang menjadi dasar kepribadian manusia akan melalui proses